الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كيف حالكم وكيف حالكن أيها الطلاب والطالبات la'allakum wa la'allakunna fi khairin. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2020-2021, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga kita semua dari segala macam keburukan. Allah lindungi kita semua dari berbagai macam wabah penyakit, termasuk wabah penyakit corona ya. Semoga Allah tetap memberikan kita kesehatan baik lahir maupun batin ya, terutama keimanan dan ketakwaan kita jangan sampai kena penyakit ya. Meskipun saat ini kita sedang diuji berupa wabah. Anak-anakku yang soleh dan solehah ya, jumpa kembali dengan Ustadzah dalam mata pelajaran fikih ya. Insyaallah Ustadzah hanya akan sedikit memurajaah, mereview, mengulangi kembali pelajaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hikmawan pada pertemuan yang lalu ya. Namun sebelumnya, tayyib anak-anakku yang soleh dan solehah ya, supaya tetap semangat ya, Ustadzah ingin mengajak kalian beryel-yel ya, supaya semangat ya, jangan sampai kita tidak semangat belajarnya ya. Oke, kita beryel-yel dulu ya. Namun sebelumnya ya, kalau memang masih belum semangat, perbanyak minum air putih. Masih belum semangat juga, minum susu. Masih belum semangat juga, minum madu. Masih belum semangat juga, mungkin minum teh manis kali ya. Ya, kayak kita jaga daya tahan tubuh kita supaya tetap fit ya, atau supaya tetap bagus ya. Ya, kalau daya tahan tubuh kita bagus, insya Allah kita terhindar dari penyakit ya. Dan jangan lupa tentunya kita harus selalu berlindung kepada Allah. Taib. Al-Arabi, aywa Al-Arabi. Semangat, Allahu Akbar ya. Semoga sudah semangat ya anak-anak ya. Oke, kalau masih belum semangat ya, seperti saya sampaikan tadi, minum kopi, minum susu, minum madu ya. Ya, karena belajarnya dari rumah maka boleh deh disambi dengan minum susu, minum madu ya, banyak minum air putih ya, minum teh manis dan lain sebagainya ya. Namun tetap semangat belajarnya ya, karena keistiqomahan kita adalah sesuatu yang sangat penting ya, di saat kondisi kita sedang diuji ya. Di saat kondisi kita sedang diuji, jangan sampai keimanan dan ketakwaan kita juga berpenyakit. Nah, itu yang membuat Allah nanti murka kepada kita. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang ibu cintai dan yang ibu banggakan, siswa-siswi kelas 6 SD IT Al-Arabi tahun ajaran 2020-2021 ya. Kita lanjutkan kembali ya nak ya, yang soleh dan soleha. Pertemuan yang lalu Ustadz Hikmawan mungkin sudah menyampaikan materi terkait 10 sunnah fitrah. 10 sunnah fitrah. Apa sih anak-anakku soleh, yang soleh dan soleha? Fitrah itu apa sih artinya? Fitrah itu menurut ahli fikih bisa diartikan dengan kecondongan manusia terhadap kebaikan. Ya, kecondongan manusia terhadap kebaikan, atau kecondongan manusia terhadap kebenaran, atau bisa juga kecondongan manusia terhadap kebersihan. Ya. Karena pada dasarnya manusia itu sama kebersihan cinta. Melihat yang kotor itu tidak suka, melihat yang kumuh tidak suka. Ya, maka manusia itu condongnya kepada kebersihan, kesucian, kebaikan ya. Taib itu fitrah. Kemudian condong kepada kebenaran. Manusia pada hakikatnya ketika melihat keburukan, melihat kesalahan itu tidak suka ya, tidak suka. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrati. 5 perkara yang termasuk dari fitrah. 5 perkara yang termasuk dari fitrah. Al-khitanu, yang pertama adalah khitan. Khitan itu apa? Khitan itu apa nak? Sunat ya, sunat. Nah ini
bagi laki-laki ya, sunat diwajibkan bagi laki-laki. Nah, anak-anak kelas 6 yang ikhwan yang belum pada sunat segera sunat. Karena ini bagian dari perintah Allah, perintah agama kita. Ya. Dalam syariat khitan ya sudah diajarkan oleh salah satu dari Rasul Allah alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim disyariatkan pertama kali khitan ya pada masa Nabi Ibrahim, yaitu menghilangkan sedikit kulit yang ada di kemaluan ya, sedikit kulit yang ada di kemaluan ini bagi laki-laki ya. Dan khitan ini mengandung banyak hikmah ya, mengandung banyak hikmah ya. Jadi kalau laki-laki tidak dikhitan itu bisa dipastikan di sana banyak bersarang kuman dan bakteri penyakit. Kemudian juga tidak bersih ya, karena ada kuman dan penyakit tidak bersih. Yang berikutnya tentunya melanggar syariat Allah, karena khitan itu kan perintah dari Allah. Nah, kalau tidak dilaksanakan berarti kita tergolong melanggar syariat Allah. Jadi berkhitan ya. Buat kalian yang sudah kelas 6 tapi masih belum khitan segera. Ya. Karena dengan berkhitan kalian termasuk menjalankan perintah agama ya. Ini yang khitan. Kemudian yang kedua yaitu wal istihdad. Istihdad artinya mencukur bulu kemaluan ya. Nah, kalian nanti akan mengalami ya. Nah, kalian sekarang ini sedang masa transisi, yang tadinya anak-anak mau menjelang remaja ya, mau menjelang remaja nanti jadi dewasa jadi orang tua. Nah, nanti akan tumbuh rambut di sekitar kemaluan kita anak-anak ya. Kalian jangan berpikir macam-macam ya. Oke, karena kita semua mengalami ya, mengalami akan tumbuh rambut atau bulu di kemaluan. Ketika tumbuh rambut di kemaluan, apalagi sampai lebat ya, maka disunahkan untuk dicukur ya, untuk menghindari bersarangnya kuman dan bakteri penyakit ya. Tentunya kalau kita menghindari adanya kuman atau bakteri penyakit ya, kita akan menjadi bersih ya, kemudian juga menjalankan perintah Allah. Kemudian yang berikutnya wataqlimul adfari, memotong kuku. Jadi nggak boleh kita memelihara kuku, tidak boleh kuku kita panjang. Jangan seperti orang-orang awam ya, sampai ada di berita itu hotspot apa ya, nah, orang terpanjang kukunya sedunia, masya Allah, naudzubillah min dzalik ya, sampai masuk apa itu penghargaan ya, kuku terpanjang, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak boleh ya. Kuku itu kalau panjang maka di sana tempat bersarangnya bakteri dan kuman penyakit. Kemudian yang kedua, dengan memanjangkan kuku ya, akan menjadi tempat bersarangnya setan, karena setan itu kukunya panjang ya. Jadi kalau kalian kukunya panjang, menyerupai setan ya. Kemudian yang ketiga tentunya melanggar perintah Allah. Jangan sampai kita gaya-gayaan seperti orang-orang fasik ya, seperti artis-artis ya, yang sengaja kukunya dipelihara panjang-panjang pula, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kuku harus dipotong ya. Dengan memotong kuku berarti kita sudah menunjukkan ciri dan identitas kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang berikutnya ya, yang keempat ya, wanatful ibti, mencabuti rambut di sekitar ketiak, mencabuti ya, atau mencukur rambut ketiak. Nanti kalian akan mengalami ya, tumbuh rambut di sekitar ketiak kalian ya. Kalau sudah tumbuh terus lebat maka disunahkan untuk dicabut atau dicukur ya. Ya sama seperti tadi ya. Tujuannya untuk membersihkan diri. Ya, kemudian yang kedua menghindari bersarangnya kuman dan bakteri penyakit. Ya. Kemudian yang ketiga dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian waqassus syaribi, memotong kumis. Ya, kumis itu harus dipotong, jangan malah
hara, ya sampai baplang seperti Pak Raden. Itu tidak boleh ya, harus dicukur. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ini yang 5 ya, karena ahli fikih ada yang meriwayatkan hadis yang pertama dengan jumlah 5 di antara sunnah fitrah itu. Namun Rasulullah juga bersabda di hadis yang lain ya, asyrun minal fitrah, 10 yang termasuk dari sunnah fitrah. Yang pertama, qassus syarib, memotong kumis. Ya, memotong kumis dipotong ya, jangan dipelihara. Wa i'fa'ul lihyati, yaitu memelihara atau memanjangkan jenggot. Nah, yang harus dipelihara itu jenggot, bukan kumis. Ya, kalau kumis diperintahkan untuk dipotong, jangan sampai dipelihara, jangan kebalikan. Ya, jangan kebalikan seperti orang-orang kafir. Ya, kumis dipelihara, jenggot dipotong. Ya, orang-orang Majusi ya. Mereka memelihara kumis sementara jenggot dipotong ya. Wa ifa'ul lihyati, kita memelihara jenggot ya. Dan jenggot juga meskipun kita pelihara jangan dimacam-macamkan ya, sampai dikepang seperti orang-orang fasik ya, contohnya ya. Pakai gaya-gayaan ya. Yang boleh dikepang itu hanya rambut perempuan ya, boleh dikepang, dikuncir ya. Nah, boleh ya. Kalau jenggot jangan ya. Karena menyalahi itu berarti ya, menyalahi. Ifa'ul lihyati, memelihara atau memanjangkan jenggot. Jenggot tidak boleh dipotong ya. Jenggot tidak boleh dipotong. Kemudian wasiwaku. Wasiwaku bersiwak. Bersiwak, membersihkan gigi dari kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan ya, dengan menggunakan sepotong kayu ya. Kalau dulu itu ya para sahabat ya, dengan Rasul dan para sahabat ketika membersihkan gigi mereka menggunakan kayu yang namanya siwak. Kayu siwak namanya ya, untuk membersihkan gigi dari kotoran, dari sisa makanan ya. Kalau sekarang kita bisa membersihkan gigi menggunakan sikat gigi atau pasta gigi ya. Dan siwak juga sekarang sudah bisa diekstrak ya, diekstrak menjadi pasta gigi gitu ya. Maka bersiwak ya harus kita lakukan karena termasuk dari 10 sunnah fitrah dan merupakan anjuran dari agama kita. Kemudian anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah ya, 10 sunnah fitrah yang berikutnya, wastinsyaqul ma'i. Istinsyaq. Apa istinsyaq itu? Istinsyaq artinya menyerap air ke hidung. Menyerap air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali. Ya, terutama saat wudu nih ya. Nah, saat wudu kita diperintahkan untuk istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Jangan sampai diserap sampai ke atas ini ya, tapi dikeluarkan kembali. Tujuannya untuk membersihkan hidung kita dari kotoran-kotoran dan bakteri-bakteri yang bersarang di hidung ya. Kemudian waqassul adfari, memotong kuku. Wa ghuslul barajimi, mencuci sela-sela lipatan jari. Nah, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sudah sejak berabad-abad yang lalu, sudah sejak dahulu kala memerintahkan umatnya, mengajarkan kita semua yang menganut agama Islam ya, untuk senantiasa memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya ya ini, ghuslul barajimi, menyela-nyela lipatan jari ya. Tidak seperti sekarang nih, baru dikumandangkan sekarang setelah ada corona ya, semua manusia dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan. Padahal Rasulullah sejak dahulu kala sudah memerintahkan untuk mencuci tangan. Jadi kalau baru sekarang ketinggalan ya. Rasul kita sudah mengajarkan sejak dahulu. Kemudian wanatful ibti, mencabuti bulu ketiak tadi ya, sudah ibu ajarkan, sudah ibu sampaikan. Wa halqul anati, mencabut atau mencukur bulu di sekitar kemaluan. Wantiqasul ma'i, ini artinya istinja. Istinja artinya membersihkan kemaluan
setelah kita buang hajat baik kecil ataupun besar ya, dari najis menggunakan air. Jadi membersihkan kemaluan dari najis menggunakan air. Ini disebut wantiqasul ma'i, atau sering kita kenal dengan istilah istinja. Jangan sampai setelah pipis ya kita tidak istinja. Istinja itu bahasa kitanya cebok. Ya, bahasa kitanya cebok ya. Ketika kita ingin membersihkan kemaluan kita dari najis ya, disebut istinja. Dan istinja termasuk dari 10 sunnah fitrah. 10 sunnah fitrah yang harus kita lakukan. Jangan sampai kalian setelah pipis tidak cebok, apalagi setelah buang air besar. Naudzubillah min dzalik ya. Nanti orang-orang di sekitarnya merasa kebauan ya. Kemudian juga tentunya menjadi orang yang jorok ya, yang apa ya tidak bersih, tidak menjaga kesehatan. Setelah buang hajat baik kecil ataupun besar itu diperintahkannya untuk dibersihkan ya menggunakan air. Boleh menggunakan batu kalau zaman dulu ya, kalau memang tidak ada air. Namun alhamdulillah ya air di sekeliling kita sekarang berlimpah. Maka kalau kita membersihkan kemaluan dari pipis atau dari buang hajat, dari pup, harus menggunakan air. Jangan sampai tidak cebok ya. Jangan seperti kebanyakan orang ya, pipis sembarangan ya, pipis di got, di air yang menggenang, kemudian tidak cebok pula. Berapa kesalahan atau kerugian yang sudah dilakukan. Kemudian qala rawi, berkata perawi ini yang meriwayatkan hadis ini ya, yang meriwayatkan hadis 10 sunnah fitrah ya. Berkata perawi yang meriwayatkan hadis ini, wa nasitul asyirata, saya lupa yang ke-10, illa an takuna al-madmadata, kemungkinan yang ke-10 adalah berkumur ya, kata perawi. Yang ke-10 saya kurang yakin atau lupa, kemungkinan sih berkumur. Nah ini 10 sunnah fitrah atau 10 hal yang termasuk sunnah fitrah. 10 sunnah fitrah ini bagian dari perintah agama kita, harus kita kerjakan sebagai ciri seorang muslim ya, sebagai ciri bahwa diri kita adalah muslim. Muslim itu mencintai kebersihan, muslim itu mencintai keindahan, muslim itu senantiasa menjaga kebaikan dan menghindari keburukan. Memotong kumis itu menjaga keindahan, memelihara jenggot itu menjaga keindahan ya. Bersiwak menjaga kebersihan, berarti kebaikan ya, maka harus dijaga ya. Nah ini tentang 10 sunnah fitrah. Kedua hadis ini, yang pertama diriwayatkan oleh muttafaq alaihi itu antara Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua yang 10 diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mengenai 10 sunnah fitrah ya dapat kita simpulkan berdasarkan kedua hadis Nabi tadi ya. 10 sunnah fitrah itu berdasarkan kedua hadis Nabi tadi ya, karena kita harus berhujjah ya, harus melakukan sesuatu dengan adanya landasan ya, dan landasan yang kita pakai adalah Al-Quran dan hadis. Dan berdasarkan hadis ini ya, kedua hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya yang termasuk hal-hal yang menjadi sunnah fitrah, yang pertama adalah memotong kumis. Yang pertama apa? Memotong kumis. Kemudian yang kedua, memelihara jenggot. Kemudian yang ketiga, berkhitan. Yang ketiga berkhitan. Ya, ini untuk laki-laki. Bagi perempuan juga khitan ya. Disunahkan. Kalau laki-laki wajib, kalau perempuan sunnah. Biasanya perempuan itu saat lahir ya, di bidan atau di dokternya ya. Kemudian yang keempat, mencukur rambut yang ada di sekitar kemaluan. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, mencabuti bulu ketiak atau mencukur bulu ketiak. Yang ketujuh, bersiwak atau menggosok gigi. Ya, jangan sampai gigi kita tidak dibersihkan ya, sehari minimal 2 kali, maksimalnya 3 kali. Pagi bangun tidur, siang setelah makan, malam sebelum tidur, menggosok gigi atau bersiwak. Kedelapan, beristinja atau cebok ya.
membersihkan kemaluan ya dari najis ya setelah buang hajat. Yang ke-9, memasukkan air ke dalam hidung atau yang disebut dengan istinsyak. Ya, istinsyak memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali ya. Kalau mengeluarkannya kembali ada istilahnya dalam ilmu fikih ya, disebut istinsyar. Istinsyar. Yang ke-10, kumur. Ya, yang ke-10 adalah kumur. Taib anak-anakku yang soleh dan soleha yang ibu cintai dan ibu banggakan, inilah materi pengulasan ya tentang 10 sunnah fitrah. Ibu hanya mereview ya, yang soleh dan soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, ibu hanya mereview dan memurojaah ya supaya materi yang kemarin sudah disampaikan betul-betul menghunjam di dalam dada. Karena memurojaah itu sangat penting ya. Memurojaah itu sangat penting. Ketika kita mendapatkan ilmu ya, jarang sekali manusia yang berusaha untuk mengulangnya sehingga yang terjadi ilmu yang didapatnya hilang begitu saja. Akan tetapi kalau kita sering memurojaahnya ya akan menghunjam di dalam dada. Baik. Demikian anakku yang soleh dan solehah yang bisa ibu sampaikan. Sekali lagi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri ila liqa. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.